Lagi tentang akikoh. Pengertian akikoh menurut bahasa, akikoh berasal dari kata akko yang uku akon, artinya memotong. Dinamakan akikoh, yakni yang dipotong, karena dipotongnya leher binatang dengan penyembelihan itu. Pertanyaan, apakah ada tuntunannya akikoh untuk orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf? Kemudian jika seorang mu'alaf tidak berakikoh, maka apakah Islamnya tetap sah dan sempurna atau bagaimana? Ya, sependek yang kami tahu, mu'alaf itu tidak wajib, akikoh itu tidak menjadi syarat bagi seorang mu'alaf. Nah, ini seorang mu'alaf belum diakikoi, apakah Islamnya sah? Sah. Islamnya sah. Ya, sependek yang sudah kami ketahui, akikoh itu untuk bayi yang dilahirkan pada hari ke-7 disembelih hewan akikohnya. Ya. Nah, karena akikoh itu termasuk nusuk, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Namun demikian kita tidak menyalahkan kalau ada yang meyakini bahwa seorang mu'alaf itu belum dikatakan sah kalau belum akikoh, ya monggo saja yang meyakini seperti itu. Namun di kajian ini senantiasa diajarkan yang namanya akikoh itu termasuk ibadah nusuk, sedangkan yang namanya ibadah semaksimal mungkin kita landaskan pada apa yang dicontohkan, dituntunkan oleh Rasulullah. Mengapa? Karena Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan satu amal yang kamu belum tahu ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hatimu kelak akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu melakukan amal ini melihat dari siapa, mendengar dari siapa, itu semua akan ditanya. Samping itu yang namanya al-aslu fil ibadah al-ittiba. Hukum asal suatu ibadah itu adalah mengikut siapa? Ittiba'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah Allah, qul in kuntum tuhibbunallah tabi'uni. Allah perintahkan kepada Nabi, katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah maka ikuti aku, yaitu Nabi. Yang namanya ibadah semaksimalnya kita mengikuti Rasulullah. Sedangkan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain yaumas sabi'. Dulu Rasulullah pernah berakikoh untuk Hasan dan Husain. Kapan? Yaumas sabi', pada hari ke-7. Wasammahuma, dan pada hari tersebut Rasulullah menamakan kedua cucu beliau. Wa amara ayyumata an ru'usihimal adha, dan pada hari itu juga, yaitu hari ke-7, Rasulullah memerintahkan agar dihilangkan kotoran dari rambutnya, maksudnya dicukur. Ya. Samping itu beliau juga bersabda, kullu ghulamin rohinatun bi'aqiqatihi. Tiap-tiap anak itu tergade dengan akikohnya. Tutbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Dan akikohnya tersebut disembelih untuknya pada hari ke-7 dari kelahirannya, dan kemudian dicukur dan diberi nama.
Nah, sependek yang baru kita ketahui, maka kita tidak mengadakan akikah di luar hari ketujuh. Itu sebagai bentuk kehati-hatian kita dalam menjalankan ibadah. Semaksimal mungkin kita landaskan pada tuntunan. Kalau belum tahu ya kita tidak mengamalkan. Belum mengamalkan, wong belum tahu ilmunya. Jika nanti kalau ditanya oleh Allah di sana, kita bisa menjawab berhujjah karena sudah dilandaskan dengan ilmu, sudah maksimal. Kalau belum tahu ya kita katakan belum tahu. Nah, belum tahu ya belum mengamalkan. Bagaimana mungkin mau mengamalkan wong belum tahu ilmunya? Ya, maka bagi mu'alaf yang tidak diakikoi, apakah Islamnya sah? Sah. Ya, dalam